salat. Karena para sahabat komen tentang Nabi SAW, kata sahabat, "Annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah." Nabi itu kalau ada masalah dikit salat, ada masalah dikit salat. Ada masalah apa aja minta sama Allah. Salillaha walau mih, minta kepada Allah walaupun cuma ada garam. Is'alullah, minta sama Allah walaupun cuma garam doang. Aduh, ada jerawat, salat Allahu Akbar. Jerawat salat, ya. Ada masalah apa aja salat. Setelah salat kita minta, ya Allah, ini jerawat jadi menghalangi saya untuk datang melamar Allah. Jadi kapan saya mau menghijrahkan status, orang mau melamar juga bilang, oh jerawatan lo jorok orangnya, nggak ditolak gitu ya. Supaya nggak ditolak, ya udah salat dulu, minta dihilangin jerawatnya. Siapa yang pernah dapat penyakit kulit terus berdoa Allah hilangkan penyakit kulitnya? Uwais Al-Qarani. Kata Nabi, khairut tabi'in Uwais. Sebaik-baik generasi tabi'in adalah Uwais, dari sebuah desa namanya desa Qaran di Yaman, sehingga kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarani. Kalau di kita sekarang kan ada Al-Bukhari ya. Ustaz siapa tuh? Yang Subki. Nah, Subki Al-Bukhari, Subki dari Bogor. Kalau saya karena orang Aceh, Hanan Al-Aceh. orang Aceh. Kalau di Bandung mah ada daerah namanya Antapani, berarti Al-Antapani gitu. Ini Uwais Al-Qarani. Dia punya penyakit di seluruh tubuhnya tuh kayak kudis gitu, kayak penyakit kulit. Terus dia doa, ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit kulit saya, tapi sisakan sedikit di bagian perut. Supaya apa? Nanti kalau saya lupa kepada engkau, saya ingat penyakit itu, saya jadi bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Akhirnya Allah sembuhkan, kecuali di perut. Bayangin, enggak usah, jangan pilih-pilih kalau ke Allah mah. Udah aja semua yang kita butuhkan minta sama Allah, dari yang paling besar bahkan yang paling sepele sekalipun. Dan Allah tidak susah dengan dimintai banyak. Orang kalau kita minta banyak dia marah. Allah marah kalau kita nggak minta. Allah senang kepada hamba yang suka meminta kepada Allah, karena meminta itu bentuk dari berserah diri kita kepada Allah. Salat salah satunya. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Salat itu menguatkan kita banget dalam sabar. Ada masalah dikit jerawat tadi, salat. Kalau teman-teman yang tadi masih jomblo, wah saya harus tahun ini harus nikah. Kalau tahun ini pengen nikah, banyak-banyak salat sunnah. Minta sama pemilik hati. Nanti pemilik hati yang akan mengarahkan kita kepada yang layak buat kita. Pengen menaklukkan hati cewek, minta sama pemilik hati si cewek itu. Pengen menaklukkan hati calon mertua, minta kepada pemilik hati calon mertua. Jangan ngandelin harta dulu, ngandelin Allah dulu. Pakai jalur langit sebelum jalur bumi. Udah pakai baju keren gitu ya, udah parfum segala macam, salat 2 rakaat. Ngapain? Mau ngelamar. Ditolak, salat lagi, berarti kurang khusyuk. Salat lagi tuh, datang lagi, sampai akhirnya bukan cuma ditolak, diblok gitu ya. Kalau di sosial media mah. WA nggak dibalas, udah di-read. Telepon jadi miss call, nggak diangkat. Akhirnya mention di sosial media, terus aja gitu, lama-lama di-blok. Ya udah cari lagi. Pokoknya jangan berhenti untuk meminta kepada Allah, terus saja minta sama Allah. Salat, termasuk salat istikharah. Tapi by the way, salat istikharah itu teman-teman jangan dipakai untuk memilih antara yang halal dengan yang haram. Itu mah nggak perlu istikharah. Ada tuh, saya mau istikharah dulu ya. Ngapain istikharah? Ini lagi galau mau pacaran apa mau nikah? Udah aja, itu mah nggak perlu istikharah. Pacaran nikah, salat istikharah. Begitu selesai istikharah, Ustaz, saya pacaran. Kata Ustaz nggak boleh, bukan maunya saya loh Ustaz, itu mah habis saya istikharah jadi condongnya ke pacaran. Jadi menyalahin salat istikharah. Itu udah nggak perlu diistikharahin, udah aja nikah. Istikharah mah untuk antara dua hal yang sama-sama halal, cuman bingung mau yang mana. Istikharah dal. Nikahnya tahun ini atau tahun depan ya, itu boleh istikharah. Tapi menurut saya sih nggak usah istikharah, udah aja tahun inilah, selama-lamanya. Tapi kalau mau istikharah pun boleh, karena dua-duanya juga mau nikah tahun ini boleh, mau nikah tahun depan juga boleh, nggak masalah. Yang penting halal dua-duanya. Kayak misalnya satu muslim, satu non muslim, itu mah nggak perlu istikharah, udah aja pilih muslim. Karena seorang muslim lebih baik di mata Allah, budak muslim itu lebih baik di mata Allah daripada orang non muslim yang merdeka kalau untuk pernikahan. Tapi kalau untuk muamalah mah kita bergaul dengan siapapun, berakhlak mulia dengan siapapun. Tapi kalau bab nikah beda.
salat. Saya ada cerita tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu anaknya siapa? Zubair. Anaknya Zubair. Namanya juga Urwah bin cerdas dia. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu adiknya Abdullah bin Zubair. Anaknya Asma binti Abi Bakar. Jadi Urwah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Urwah bin Zubair divonis sama dokter kena penyakit sejenis kanker atau tumor di kakinya, sehingga kakinya harus diamputasi. Yang Urwah bin Zubair. Akhirnya para tim dokter tabib ngumpul tanya kepada Urwah, kalau kita nggak mengamputasi kaki Anda, takutnya virusnya menyebar ke seluruh tubuh. Apakah kamu mau diamputasi? Artinya kamu akan kehilangan sebelah kaki. Kata dia, ya sudah, lakukanlah. Lillahi ma'aqa wa lillahi ma'akhadh. Dia bilang, punya Allah lah apa yang Allah kasih, dan punya Allah juga apa yang Allah ambil. Kalau bahasa lainnya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau bahasa orang Arab mah, lillahi ma'aqa wa lillahi ma'akhadh. Kalau orang Indonesia nyebutnya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Udah, ya udah kalau gitu sepakat. Tanda tangan dulu dong, tanda tangan. Zaman dulu, tanda tangan bahwa dia siap diamputasi. Datang tim dokter, Urwah udah tidur. Tiba-tiba tim dokter ngasih minuman khamar. Kata dokter, Urwah minum ini dulu. Kata Urwah, buat apa itu? Apaan tuh? Ini khamar. Ngapain saya minum itu? Biar kamu pingsan. Jadi kayak orang teler gitu, sehingga nggak ngerasain kaki kamu diamputasi. Kata Urwah, demi Allah, saya tidak mau mendapatkan kesembuhan dengan cara yang haram. Saya nggak mau minum itu. Kata Urwah. Oh gitu ya. Ya udah deh, ganti aja. Ini aja nih, bius lokal. Nggak perlu sampai bius total. Apa itu bius lokal? Maksudnya supaya kamu nggak ngerasain kesakitan. Kata Urwah, bukankah rasa sakit itu menggugurkan dosa? Bagaimana saya mau menghilangkan satu kesempatan digugurkan dosa dengan rasa sakit? Enggak, saya mau pengen digugurkan dosa, biarin aja sakit. Urwah, ini mah bukan cuma dicubit, sakitnya sakit banget. Gak apa-apa, makin sakit banget, berarti makin banyak dosa yang diampunin. Tadi tuh, juara di kompetisi sabar. Wah, gak mau minum khamar, gak mau dibius. Gimana tuh caranya? Ya udah, datangin banyak orang megangin Urwah. Kata Urwah, ini ngapain pegang-pegangin saya? Kata dokter, supaya kamu gak meronta-ronta. Kata Urwah, gak perlu yang gitu-gitu. Udah kalian pergi aja. Kalau mau dipotong kaki saya akan sholat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, saya akan mengingat Allah, akan zikir. Masa bisa? Dengan seizin Allah bisa. Saya akan tahan itu dengan sholat. Akhirnya dia bilang, begitu nanti saya udah sholat, baru kalian potong ya. Ya, Allahu Akbar, sholat. Mulai dokter, giris kulit dulu. Udah selesai pisau kulit, ganti pisau daging. Kayak idul kurban gitu dah. Udah selesai idul kurban, udah selesai daging. Yang terakhir yang paling sakit itu apa? Tulang, pakai gergaji. Manual itu loh. Gergaji besi itu yang kecil, itu yang pakai motongin tulang. Bukan gergaji yang elektrik, enggak, pelan-pelan. Yang dengar aja dulu, apalagi yang ngerasain. Tapi Urwah terus saja mengingat Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat yang lain dia sholat, tapi saya nggak tahu mana yang paling kuat riwayat yang jelas. Karena sholat atau mengingat Allah, dia menahan rasa sakit. Bukannya nggak sakit, tetap sakit. Cuman ketahan gara-gara sedang khusyuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, orang yang menunaikan salat. Digergaji kakinya. Udah selesai digergaji, udah putus, baru Urwah selesai berzikir atau sholat. Kata dokter, Urwah belum selesai. Ini yang terakhir dan ini paling sakit. Ya udah, saya sholat lagi, saya zikir lagi. Ternyata apa yang terakhir? Yang terakhir kakinya udah terputus, yang masih berdarah, dihentikan pendarahan dengan cara dicelupkan kakinya ke minyak yang sedang mendidih. Itu kisah nyata. Tabi'in, salah satu tabi'in terkenal Urwah bin Zubair. Dimasukinlah kakinya ke dalam minyak mendidih, langsung Urwah mengatakan la ilaha illallah, pingsan saking sakitnya. Tapi dia tahan dengan zikir. Pingsan, pas sudah sadar dari pingsan, dia lihat kakinya, dia pegang, dia katakan, demi Allah, saya tidak pernah memakai kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah. Selalu saya pakai kaki ini untuk melangkah ke rumah Allah, mencari ilmu dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dia yang mendahului saya ke surga, saya akan menyusul.
Dia mendahului saya ke surga dan saya akan menyusul, kata Allah. Ini sabar yang kita dapatkan lewat sholat. Jadi begitu kita ada masalah, langsung sholat. Kalau orang-orang yang belum memahami Islam, mungkin pelampiasan dari masalahnya itu dia ke beer house, dia dugem, dia jalan sama temennya, dia nonton, dia main misalnya. Kalau saya lagi ada galau gitu, saya akan ke laut dan mencari ombak yang paling gede, minta digulung sama ombak gitu ya. Pelampiasannya saya mau digulung sama ombak, bukan barrel, malah pengen digulung-gulung aja. Kenapa? Pelampiasan. Orang yang beriman, pelampiasannya kalau lagi ada masalah dia sholat. Makin berat masalah, makin panjang sholatnya. Makin banyak masalah, makin banyak rakaatnya. Makin besar masalah, makin lama sujudnya. Kepada siapa lebih baik kita kembali kecuali kepada Allah? Siapakah yang lebih baik dalam memberi jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala? Makanya sholat itu harus jadi dalam tanda petik pelampiasan terhadap masalah-masalah kita. Ada masalah, datang ke masjid. Ada masalah, datang ke masjid. Dan itu ngefek banget loh. Masalah keluarga, datang ke masjid. Nabi kan pernah itikaf di masjid, kalau nggak salah sekitar 29 malam apa 19 malam, 29 malam, gara-gara lagi kecewa sama semua istri beliau. Istri-istri beliau semuanya pada sering mengganggu kenyamanan beliau dengan cemburu, menuntut, mengeluh. Akhirnya Nabi kecewa. Maka karena kecewa, Nabi mentahjir. Tahjir itu kalau bahasa kita mah pisah tempat tidur. Cuman pisah tempat tidurnya bukan di sofa, di mihrab. Jadi kalau kita pengen pisah tempat tidur, jangan cuma istri di kamar, kita di sofa. Kalau bisa di atas sajadah. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, ada sajadah untuk bersujud. Jadi pisah tempat tidur itu di atas sajadah. Bukan sholat tapi tidur juga. Sholat di atas sajadah. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Setelah 29 malam Nabi di atas sajadah di mihrabnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk memberi nasihat kepada istri-istri beliau. Satu persatu istri beliau datang kepada Nabi dan minta maaf. Selesai masalah, minta sama Allah. Jadi kalau kita lagi ada banyak masalah, makin sulit, makin harus dekat sama Allah. Kalau enggak, kita akan rapuh banget. Orang kalau melampiaskan kesusahan dia ke entertain, pasti akan mencelakai diri sendiri. Makin banyak masalah, makin banyak ngerokok, kan makin menyakiti diri sendiri kan? Makin banyak masalah, makin banyak ngebir, kan makin menyakiti diri sendiri. Makin banyak masalah, makin sering jalan-jalan, kan menyakiti dompet sendiri kan? Jadi makin banyak masalah kalau kita hanya melampiaskan dengan cara entertain, itu sebetulnya nambah masalah. Tapi kalau kita menjadikan entertain sewajarnya, bukan pelampiasan. Kalau pelampiasan kan pasti nggak wajar ya, sewajarnya doang. Entertain mah jalan-jalan sewajarnya, selama bukan haram. Kalau bir memang haram ya, sekedar misalnya hiburan-hiburan yang masih mubah, sewajarnya masih mending. Tapi jangan jadi pelampiasan, karena nggak akan sehat. Harusnya pelampiasan kita itu sholat. Makin banyak masalah, makin nambah rakaat sholatnya. Sholat sunnah, nambah tahajud, nambah witir, nambah duha, nambah sholat mutlak, nambah qabliyah, ba'diyah dan seterusnya. Terus saja nambah. Itu pelampiasannya. Makin banyak masalah, sujud yang lama. Coba deh, ketika ada masalah, sujud yang lama. Allah akan kasih kita jalan keluar. Dan jalan keluar pertama Allah untuk orang yang datang kepadanya apa? Bukan diselesaikan masalahnya, tapi dikuatkan hatinya menghadapi masalah. Itu jalan keluar pertama. Jadi jangan juga pragmatis. Begitu datang ke Allah, mana kok hutang saya belum lunas? Mana kok sakit saya belum sembuh? Bukan gitu cara Allah menolong hambanya. Allah kalau menolong hambanya yang pertama ditolong itu hatinya. Bukan masalahnya diangkat, tapi hatinya dikuatkan. Kenapa hatinya dikuatkan? Supaya dengan hati yang kuat itu nanti Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat rankingnya di surga atau derajatnya di surga. Itu yang pertama ditolong. Jadi kalau begitu ada masalah, langsung datang ke hadapan Allah, Allah tolong hati kita, langsung digenggam sama Allah. Ya muqallibal qulub, di dalam genggaman Allah hati setiap hamba. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa apa aja. Dan setiap malam, terutama sepertiga malam terakhir, Allah itu turun ke langit dunia terus bertanya kepada kita, hal min dzi hajah? Adakah di antara hambaku yang punya masalah? Curhat-curhat sama aku. Hal min taib?
adakah di antara hambaku yang pengen bertobat? Ayo istighfar, aku ampunin semua dosa kalian, walaupun dosa kalian memenuhi langit dan bumi. Fala ubali, aku tidak peduli sebanyak apa dosa-dosa kalian, nggak peduli, dihapusin semuanya. Jadi ada masalah, datang sama Allah, istighfar, munajat mah masa kita curhat. Ilahi, Allah bilang gitu sama Allah, ada apa abdi, ada apa wahai hambaku? Gini nih Allah, ada masalah dikit nih, saya mah lagi galau berat. Allah, kan galau mah masalah hati, Allah yang menggenggam hati. Udah deh, tolong jangan bikin lagi saya, jangan biarkan saya galau, kasih saya kejelasan Allah. Kejelasan. Besok tiba-tiba jelas hidup kita, jelas putusnya lo gue and gitu. Artinya datang sama Allah, Allah pasti akan tolong hati kita. Pertama ditolong hatinya, kedua diselesaikan masalahnya, ketiga Allah jadikan dengan masalah itu kita semakin matang, mengalami kematangan spiritual dan pemikiran, semakin arif, semakin bijak, semakin wise. Sholat. Makanya Nabi kalau capek bilang ke Bilal gimana? Ya Bilal, arihna bis sholah. Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi begitu Nabi bilang gitu, Bilal langsung hayya 'alas shalah. Para sahabat langsung, wah istirahat, senang. Jadi istirahat mereka itu sholat. Kalau capek kerja, mereka istirahat dengan sholat. Kalau kita udah sholat, istirahat dengan cara makan. Mau istirahat dulu, kenapa? Capek, sholatnya terawihnya panjang banget gitu. Kita istirahat dari sholat. Kalau mereka sholat untuk istirahat. Makanya Nabi bilang, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya pada semangat lagi, sehat lagi. Jadi dapat refresh spiritual, langsung wudu segar, kemudian sholat. Begitu selesai sholat, ayo kita lanjutkan kerjaan gitu, bukan kok kerja lagi sih, belum istirahat juga, baru selesai sholat. Ini kita banget tuh mah. Kalau dulu mah sholat istirahat. Jadi coba belajar jadikan sholat itu sebagai rehat. Capek masak, udah seharian masak, sholat gitu. Pulang kerja, sholat dulu gitu, bukan aduh baru pulang udah azan nih, baru juga naruh tas udah Allahu Akbar, yang muazzinnya emosi lagi tuh. Harusnya muazzin mah yang nyaman suaranya yang buat orang tuh ke masjid tuh jadi semangat, bukan buat orang jadi kesel ke masjidnya. Dengar azan jadi mau lebih rutu. Kenapa? Suaranya rock and roll misalnya. Kalau azan harus pakai irama-irama yang slow. Kalau perlu ada slow motionnya. Jadi biar bikin orang yang mendengar semangat ke masjid. Jadi bukan baru azan lagi. Ini ngerasa azan itu beban, bukan istirahat. Maka tidak akan bisa belajar sabar kalau kayak gitu. Coba belajar menjadikan sholat itu sebagai rahah. Rahah itu bahasa Indonesianya rehat. Istirahat bahasa Indonesianya istirahat. Satu ya dari 3 tips. Kedua, kalau pengen sabar yang praktis tuh gampang banget. Coba sering-sering ngelihat ke bawah. Kan itu tips yang selalu disampaikan oleh para penceramah dari hadis Nabi. Dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Dalam urusan akhirat, lihat ke atas. Lihat ke bawah itu gampang sekarang nih. Kita punya sosial media yang ngeposting keadaan saudara kita di Suriah, di Palestina itu kan banyak kan. Bagaimana seorang kakak memeluk adiknya, dua-duanya meninggal karena tertimbun dengan bangunan yang dibom oleh Rusia dan orang-orang Syiah misalnya. Akhirnya mereka pelukan, meninggal dunia. Lagi di dalam rumah, kita mah asik hidupnya, bisa main, bisa jalan, bisa kerja, bisa tidur dengan keluarga, bisa weekend. Masa cuma masalah macet aja ngeluh? Mereka mah bukan lagi macet, udah dibombardir di Palestina. Di Palestina itu anak kecil mau sekolah belum tentu bisa pulang ke rumah, bisa jadi pergi sekolah dan pergi selama-lamanya. Ditembak sama snipernya Israel, tiba-tiba anak kecil sebelah kepalanya hancur kena senapan snipernya Israel. Banyak yang pergi sekolah nggak pulang lagi, ditangkap, penjara 20 tahun. Setelah 20 tahun dia pulang, keluarganya udah nggak ada. Kita hidupnya jauh lebih nikmat daripada mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau pengen bersabar, lihat. Jadi kita tinggal ngebuka Instagram kita, searching atau lihat di banyak grup. Kadang-kadang suka ada yang nge-broadcast gitu di Suriah, di Palestina, di Myanmar, terkatun-katun di tengah lautan. Atau di dekat rumah kita di Indonesia. Lihat yang kemarin misalnya Garut,
Lihat juga di tempat saya dulu tsunami. Lihat di sekeliling kita banyak orang miskin yang tidur di emperan toko di bawah jembatan. Lihat banyak orang yang kelaparan. Di TV juga ada andai aku menjadi orang pinggiran, kan acara-acara gitu banyak tuh. Bukankah itu cara kita untuk melihat ke bawah? Atau mau lihat langsung, kita bisa datang ke orang yang sedang sakit, kita menjenguk orang sakit, belajar sabar. Saya kalau dibawa istri saya ke orang-orang yang banyak kena kanker, pasien-pasien kanker yang kurang mampu, saya nggak berani ceramah. Istri saya kadang suka bilang gini, nanti tolong nasihatin mereka ya. Saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak, orang saya kalau diuji kayak gitu juga belum tentu sabar kayak mereka. Malah saya malu kalau datang ke pasien-pasien kanker tuh, karena kebetulan istri saya sering nanganin pasien kanker. Kalau kita datang ke pasien kanker, saya malu malah. Jadi saya duduk aja di pojok gitu. Dan pasien-pasien itu nggak tahu kalau saya ustad, dikira ini supirnya istri saya gitu. Datang duduk aja di pojok. Kenapa kok pojok gitu? Malu saya sama mereka. Mereka dikasih ujian seberat itu nggak ngeluh. Saya yang nggak ada ujian kadang-kadang ngeluh. Kan malu kan? Akhirnya jadi lebih sabar kalau ada masalah. Lihat ke bawah. Sering-sering membuka mata kita kepada orang-orang di sekeliling kita, baik di Indonesia, apalagi yang di luar negeri yang luar biasa ujiannya. Jadi kuat sabarnya. Dan yang terakhir, saya kalau ini maaf kalau kebanyakan analogi contoh-contohnya di surfing itu yang saya tahu aja karena saya suka main itu. Di surfing itu kalau di Instagram ada namanya IG-nya Cook Slam. Cook Slam tuh Instagram surfing khusus yang fail, yang gagal, yang dimakan hiu ada di Cook Slam. Jadi begitu naik take off ngambil ombak kegulung, masuk Cook Slam. Ada yang ketabrak sama teman-temannya sama yang bawa papan, masuk ke situ. Jadi pas saya ngeliat itu jadi ngerasa, wah kalau saya cuma capek doang pedal nggak ada apa-apanya dibandingkan yang main di karang. Kan ombak mah ada yang di pasir, ada yang di karang. Kalau di karang tuh lebih bagus, nggak bentuknya nge-shape. Kalau di pasir biasa. Saya mah main di pasir, begitu kegulung ombak sekali paling-paling kehantam di pasir, keguaran sedikit lah. Kalau yang di karang itu bisa sobek, kepalanya sobek kayak gitu, masih mending saya mah nggak ada apa-apanya, semangat lagi. Begitulah hidup. Makin sering ngeliat orang yang lebih susah, makin kita survive, makin tough jadinya. Cari orang-orang yang lebih susah dari kita. Dan itu nggak jauh kok, nggak susah nyarinya. Yang ketiga, pengen sabar, kita harus belajar memahami janji-janji Allah terhadap orang yang sabar. Wabashiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan mengampuni dosa mereka dan menyayangi mereka. Allah akan memberikan kepada mereka nanti di akhirat satu mimbar khusus namanya mimbar orang-orang yang sabar. Masuk surganya khusus dan seterusnya. Janji-janji kalau kita sabar nanti kita akan dapat ini. Kalau kita sabar kita akan dapat jalan keluar. Kalau kita yakin itu kita akan betah banget. Kayak orang skate yang rajin ngulik trik. Wah, mikirin trik itu, ngulik trik harus kayak gini, harus kayak gitu. Terus aja jatuh berkali-kali. Dia ulik, kenapa? Karena dia tahu kalau udah bisa nanti juara di kompetisi. Kalau juara kompetisi naik ranking. Ngulik trik. Orang yang musik mikirin lagu apa, lagi komposer gitu ya, mikirin lagu baru atau lagi coba latihan dulu sebelum perform. Karena dia yakin kalau udah sering latihan, insya Allah nanti pas perform bisa perfect. Jadi kalau kita tahu keutamaan dari sabar, kita akan bersyukur ketika dikasih masalah justru. Cuman setidaknya kalaupun belum bisa bersyukur terhadap masalah, minimal kita bisa tabah. Oh nggak apa-apa dikasih masalah, karena Allah pengen ngasih ini. Di balik kesusahan selalu ada kemudahan, selalu tuh. Teman-teman tahu pohon alpukat? Kalau buah alpukat tahu kali ya? Kalau pohonnya pernah? Apa yang terlintas pertama kali dalam benak teman-teman kalau diomongin pohon alpukat? Banyak ulat. Itu terkenal tuh. Lebih banyak daripada jambu dan mangga itu alpukat. Tapi tahukah kita kenapa alpukat itu banyak ulat? Karena ternyata, ini saya ngobrol sama seorang petani alpukat, saya bilang, dia kasih saya alpukat enak gitu. Terus saya bilang, wah dari mana nih? Dari kebun Ustaz. Wah Masya Allah punya kebunnya. Ustaz mau saya kasih benihnya nanam di rumah satu? Enggak mau. Kenapa? Banyak ulat. Nah kata dia, Ustaz berarti nggak ngerti apa itu alpukat. Mikir gitu ya. Apa itu alpukat? Kenapa banyak ulat? Saya tanya, kenapa emang? Jadi alpukat itu ya, begitu tumbuh buah yang benihnya, keluar buahnya, itu langsung muncul ulat bersamaan dengan buah. Dan ulat itu jumlahnya sama dengan jumlah daun, atau bahkan lebih.
Dia akan makan semua daun-daun di pohon itu. Sehingga ketika dia sudah selesai makan semua daun sampai habis daunnya, ular itu kekenyangan dan mati, jatuh. Ternyata alasan Allah mengutus ulat untuk memakan daun, soalnya kalau udah tumbuh buah dan daun ini akan bersaing dalam mengambil nutrisi dari pohon apokat. Sehingga kalau daunnya masih ada, buah nggak akan maksimal tumbuhnya, nggak akan baik, nggak akan ranum. Supaya buahnya sempurna, maka daunnya harus habis. Caranya dimakan oleh ulat. Jadi ulat itu lagi ngebantu manusia untuk memunculkan, memproduksi buah yang terbaik dengan cara makan daun. Sebegitu misinya selesai, dia bunuh diri. Kalau ada 1-2 ulat yang masuk ke rumah kita, jangan mengeneralisir, menjudge semua ulat itu ahli bid'ah. Wah, ini semua ulat ahli bid'ah nih, nggak sesuai dengan tuntunan. Kan tuntunannya makan daun tiba-tiba masuk ke rumah. Semuanya kita generalisir, kita habisin, nggak boleh. Paling-paling 1-2 ulat yang masuk ke rumah itu karena terbawa angin. Bukan sengaja, saya malas makan daun, saya pengen makan nasi, masuk ke rumah gitu. Nggak mungkin. Pasti ke bawah angin. Makanya bersabar. Nah, kita mau fokus dengan ulat atau mau fokus dengan buah. Kalau orang tahu buahnya akan ranum banget dengan cara ada ulat, maka dia akan bersabar dulu. Nggak apa-apa deh banyak ulat, nanti juga dia mati sendiri. Yang penting saya dapat buah yang besar, yang bagus, yang sehat. Kecuali kita berpikirnya caranya terlalu instan. Daripada repot-repot beli aja di supermarket. Hidup kadang nggak seperti itu. Tidak ada supermarket kehidupan. Jadi nggak ada pilihan beli yang udah dijual. Yang ada adalah mau kita semprot semua ulat sehingga mati dan kita nggak punya masalah, tapi tidak punya buah yang baik. Atau kita bersabar dengan ulat itu sampai mati sendiri, lalu kita akan mendapatkan buah yang baik. Itulah hidup. Kalau kita tahu apa di balik suatu masalah, kadang kita akan bersyukur ada ulat-ulat dalam kehidupan kita. Ada ulat ini, nggak apa-apa deh. Kalaupun nggak berani bilang alhamdulillah, minimal nggak apa-apa deh gitu ya. Karena ada orang ketika dapat musibah bilangnya alhamdulillah. Kan hadisnya gitu. Ada seorang laki-laki yang anak semata wayangnya, kesayangannya meninggal dunia. Lalu Allah bertanya kepada malaikat maut dan Allah lebih tahu jawabannya. Kata Allah, ya malaikat, siapa yang kau cabut nyawanya? Kata malaikat, anak bayi. Apakah itu anak satu-satunya yang dimiliki oleh ayahnya? Ya Allah. Apakah dia sangat sayang kepada anak itu? Ya Allah. Bagaimana sikap ayahnya ketika tahu anaknya meninggal? Kata malaikat, ayahnya mengatakan, alhamdulillah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah, milik Allah yang Allah berikan dan milik Allah yang Allah yang ambil. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, saksikanlah, aku mengampuni semua dosa hambaku itu dan menjanjikan untuk dia sebuah surga, dan di dalam surga itu ada istana namanya Baitul Hamdi, istana pujian. Cuma agak susah kita kalau dapat musibah bilang alhamdulillah. Apalagi kalau teman kita yang dapat musibah, gua baru putus, alhamdulillah. Bahaya itu, baru putus di alhamdulillahin, kan bahaya ya. Oh ternyata ulahnya biang keroknya gitu. Ada teman kita yang dapat musibah, anaknya meninggal atau dapat musibah apa gitu, ada keluarga yang meninggal, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bakalan digebukin. Cukup buat kita sendiri aja. Kalau ada masalah, alhamdulillah, fa inna lillahi wa inna ilaihi. Buat kita sendiri aja. Untuk orang lain, alhamdulillahnya pelan aja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillahnya udah duluan gitu. Ini kalau nggak mampu pun bilang alhamdulillah, minimal kita bilang inna lillahi. Dengan demikian kita udah menjadi orang yang sabar.